Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang 5 tradisi penelitian kualitatif, biografi, fenomenologi, dan etnografi yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu rekan saya Sri Damayanti R. Batalipo. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami yang pertama, biografi. Dalam studi yang bersifat biografi, Edel 1984 menekankan setiap kehidupan mengambil bentuk sendiri dan penulis biografi harus menemukan tulisan yang ideal dan unik dalam mengekspresikannya. Di dalam strukturnya, sebuah biografi membutuhkan keluasan yang melebihi uraian kronologis. Edel juga menekankan pada pendekatan kronologis dari sebuah subjek yang memberi banyak ruang untuk pengembangan bentuk dan struktur sebuah biografi. Berbagai tingkat penulisannya, penulis membutuhkan ketajaman pengamatan terhadap berbagai manuskrip. Interpretasi biografis mengharuskan penulis membaca banyak bahan dan mengorganisasikannya secara tepat. Umumnya, berbagai fakta yang telah terkumpul dituangkan ke dalam tema-tema kronologis, yaitu sebagai berikut. 1. Keseluruhan struktur retoris. Pada level struktural yang lebih besar, Penulis biografi perlu melihat sejauh mana ada intrusi penulis dalam manuskrip tersebut. Oleh karena itu, perluasan interpretasi penulis dalam biografi berbeda dari satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Dengan meminimalkan interpretasi penulis, biografis ditulis secara objektif, sesuai dengan fakta yang dikumpulkan dengan tema kronologis, meskipun merupakan tulisan populer, artistik, dan ilmiah. Biografi merupakan presentasi kehidupan yang menarik. Pada narasi biografi, penulis menceritakan adegan dan percakapan berdasarkan surat-surat dan dokumen. Terakhir, fiksi biografi dibaca seperti novel sejarah dengan perhatian yang minimum terhadap penelitian asli dan dokumen utama. 2. Kelekatan struktur retoris. Denzin menggambarkan kejadian penting tersebut dengan merujuk kepada momen-momen dan pengalaman interaksional penting dari kehidupan seseorang. Ada 4 jenis key event ini, yaitu kejadian penting yang menyentuh kehidupan seseorang, akumulasi atau representasi dari berbagai kejadian, berbagai pengalaman yang berlangsung lama, kejadian kecil tapi terkesan di mana mempresentasikan momen tertentu dalam hidup seseorang, berbagai episode atau menghidupkan kembali berbagai kejadian penting yang terkait dengan pengalaman tertentu. Fenomenologi. Menurut Moustakas yang menulis tentang fenomenologi memberikan perhatian yang lebih luas untuk keseluruhan struktur daripada kelekatan atau embedded. Namun seperti dalam semua bentuk penelitian kualitatif, seseorang dapat belajar banyak dari studi yang cermat terhadap laporan penelitian dalam jurnal, artikel, monograf, atau dalam bentuk buku. Dalam penjelasan Moustakas, prosedur menyusun data itu terdiri dari horizontalizing data, yakni membuat setiap horizon atau pernyataan yang relevan dengan topik, dan pernyataan dianggap memiliki kesamaan nilai. Dari sana, pemaknaan atau unit-unit pemaknaan disusun. Hal ini berarti melakukan pengelompokan kategori-kategori atau tema-tema dan menghapus pernyataan-pernyataan yang tumpang tindih atau repetitif. Moustakas merekomendasikan pengorganisasian naratif fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan dan pengungkapan topik dan kerangka bahasa. Di bagian ini meliputi penjelasan mengenai persoalan utama atau terkait dengan pengalaman penulis yang hendak dibahas, berbagai insiden yang mengundang rasa keinginan tahuan penulis, berbagai implikasi sosial dan relevansinya, pengetahuan baru dan kontribusi yang akan diberikan, pemahaman tambahan yang akan didapat, pertanyaan penelitian, dan berbagai batasan permasalahan dari topik yang hendak diangkat. Yang kedua, tinjauan pustaka terkait uraiannya menyangkut pencarian berbagai literatur, pengantar mengenai literatur yang dipakai,
prosedur penyeleksiannya, studi dan tema-tema yang diangkat, ringkasan literatur utama, dan pandangan-pandangan yang mempresentasikan bagaimana riset penulisan dikerjakan atau di dalam bentuk pertanyaan, model, metodologi, dan pengumpulan data. Yang ketiga, model kerangka konseptual. Uraiannya mengetagahkan kerangka konseptual dengan memasukkan teori yang digunakan yang menghubungkan konsep dan proses ke dalam desain riset yang hendak dikerjakan. Yang bagian 4, metodologi bahasanya memaparkan berbagai metode dan prosedur yang akan membimbing riset ini dan dalam pencarian data, serta perorganisaran, penganalisisan, dan pensintesaan data. Yang kelima, presentasi data, menguraikan satu demi satu contoh-contoh data yang telah terkumpul, analisis data, pensintesaan data, pemaknaan secara menyeluruh, unit-unit pemaknaan, pengelompokan berbagai tema, deskripsi tekstural dan struktural, dan pensintesaan pemaknaan dan esensinya. Terakhir yang keenam, ringkasan, implikasi, dan saran. Di bagian terakhir ini, penulis menyajikan ringkasan studi berbagai temuan penulis yang berbeda bila dikaitkan dengan berbagai literatur yang ada, rekomendasi untuk studi lanjutan, pengidentifikasian bahasaan, implikasinya, dan menegaskan temuan penulis di dalam studi ini yang diharapkan memberi inspirasi kepada para peneliti lain. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Vira Melia Mamonto. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Etnografi. Menurut Ambrosino, etnografi adalah seni dan ilmu dalam menggambarkan sekelompok manusia atau kebiasaannya, keyakinannya, dan institusinya. Etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Yang lebih menarik, sejatinya metode ini merupakan akar dari lahirnya ilmu antropologi yang kenal dengan kajian masyarakatnya itu. Etnografer banyak menulis tentang konstruksi narasi, misalnya bagaimana sifat teks membentuk pokok permasalahan pada konvensi literatur dan perangkat yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya, struktur retoris naratif. Untuk penulisan etnografi memiliki ciri-ciri tertentu. Wollacott mengemukakan 3 komponen utama, yaitu pertama, deskripsi etnografis mengenai sebuah kultur haruslah menjawab pertanyaan, apa yang terjadi di sini. Teknik-teknik pendeskripsiannya meliputi urutan kronologis, urutan peneliti atau narator, pemusatan progresif, peristiwa kunci atau kritis, berbagai alur dan karakter, interaksi kelompok, kerangka analitis dan pengisahan yang menyampaikan berbagai perspektif. Kedua, setelah menjelaskan sebuah struktur dengan satu pendekatan, penulisan menguraikan analisis data. Analisis ini meliputi pokok penting yang ditemukan selama riset, mengemukakan temuan-temuan penulis, melaporkan berbagai prosedur kerja, penelitian, mengidentifikasi pola-pola peraturan data, membandingkan kasusnya dengan kasus lain, mengevaluasi informasi, mengkontekstualisasikan informasi tersebut ke dalam kerangka analitik, mengkritisi proses riset yang telah dilakukan, dan memproposisikan desain studi. Dari semua teknik analisis itu, pengidentifikasian berbagai pola atau tema merupakan pusat dari penulisan etnografi. Ketiga, interpretasi ini merupakan tahap penulis mengembangkan bahasa analisisnya, membuat jarak dengan berbagai satu informasi yang telah didapat, bekerja sebagai seorang penjaga atau gawang, merujuk kepada sebuah teori, menginterpretasikan, menghubungkan dengan pengalaman personal, menganalisis atau menafsirkan berdasarkan proses interpretasi. Selanjutnya, aspek-aspek etnografi yang dikemukakan oleh Wollacott dalam studinya tentang keberadaan komite penyeleksi kepala sekolah atau Principal Selection Committee Study, menjelaskan dan meyakinkan pembaca untuk mengenali keragaman kultur, dalam hal ini kultur sebuah kepala sekolah. Sebuah sekolah penyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala sekolah. Ia membangun narasi laporannya secara kreatif melalui kandidat akhir Master 7.
menuju proses pemilihan sekaligus menjadi akhir kejutan kisahnya. Creswell mendapatkan elemen penting dari studi ini terkait dengan etnografi, yaitu pertama, penulis menggunakan pendeskripsian dan ketelitian yang detail. Kedua, penulis menyampaikan pengisahan secara informal bagaikan seorang pendongeng. Ketiga, penulis mengeksplorasi tema-tema kultural dalam peran-peran dan perilaku sebuah pemilihan. Keempat, penulis menggambarkan kehidupan keseharian seseorang, everyday life of person. Kelima, format keseluruhannya adalah deskriptif, deskripsi kasus setiap kandidat, analisis dan interpretasi. Dan terakhir, laporan diakhiri dengan mempertanyakan kepada pembaca, bukan kepada para kepala sekolah sebagai agen perubahan, tapi sebagai para advocates of consent. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.